Baiklah, perkenalkan nama saya Fajar Ramadhani, NIM 19002107 dari Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Ingin membahas tentang konsep dasar kepemimpinan. Baiklah, kita langsung saja masuk ke dalam materi, yaitu konsep dasar kepemimpinan. Pertama-tama, pengertian kepemimpinan dan makna kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership diartikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki seseorang pemimpin atau leader tentang bagaimana menjalankan kepemimpinannya sehingga bawahan dapat bergerak sesuai dengan yang diinginkan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Saya akan mengambil satu pendapat dari para ahli tentang kepemimpinan. Menurut Atmo Sudirjo, kepemimpinan dapat dirumuskan sebagai suatu kepribadian seseorang yang mendatangkan keinginan pada kelompok orang-orang untuk mencontohnya atau mengikutinya, atau yang memancarkan suatu pengaruh yang tertentu, suatu kekuatan yang sedemikian rupa sehingga membuat sekelompok orang-orang mau melakukan apa yang dikehendakinya. Selanjutnya itu pengertian pemimpin. Pemimpin adalah seseorang yang mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi orang lain. Pemimpin adalah orangnya, sedangkan kepemimpinan adalah proses atau tahapan suatu kegiatan atau aktivitas kepemimpinan dalam menjalankan kekuasaannya untuk mempengaruhi orang lain, mempengaruhi siapapun yang ada dalam sebuah lembaga atau organisasi agar mau bekerja sama demi tujuan organisasi tersebut. Dari beberapa pengertian dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok, memiliki keahlian khusus dalam bidang yang khusus untuk mencapai tujuan organisasi atau suatu kelompok. Dan kita agak sekarang sedikit menyinggung tentang kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan adalah suatu kemampuan dan proses mempengaruhi, membimbing, mengkoordinir, dan menggerakkan orang lain yang ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pendidikan. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran agar kegiatan-kegiatan yang dijalankan dapat lebih efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan pendidikan serta pengajaran. Selanjutnya, pemimpin mempunyai kekuasaan untuk mengatur anggotanya, tetapi kekuasaan yang diberikan harus digunakan secara bertanggung jawab. Bertanggung jawab yang maksudnya adalah tidak menggunakan kekuasaan yang telah diberikan untuk kepentingan dirinya sendiri atau individu, tidak otoriter, atau semua keputusan harus berdasarkan keputusannya, tetapi bukan hasil musyawarah anggotanya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas ada 3 unsur utama dalam kepemimpinan. Tiga unsur utama tersebut yaitu pertama ada followers atau pengikut. Dalam memimpin suatu lembaga pasti kita mempunyai followers atau pengikutnya. Jika tidak mempunyai followers atau pengikut,
belum bisa dikatakan sebagai seorang pemimpin. Yang kedua, ada leader atau pemimpin. Itu sudah pasti, karena dalam kepemimpinan pasti harus ada seseorang yang menjadi pemimpin. Yang ketiga itu ada tujuan. Kalau dalam kepemimpinan pasti pemimpin punya tujuan apa yang akan dicapai, yang hendak dicapainya. Yang selanjutnya kita akan membahas itulah tiga unsur utama dalam kepemimpinan. Pertama itu ada followers atau pengikut. Yang kedua ada leader atau pemimpin. Yang ketiga ada tujuan. Selanjutnya itu kita akan membahas tugas seorang pemimpin atau leader. Ada beberapa tugas seorang pemimpin atau leader. Beberapa tugas pemimpin itu, pertama ada pemimpin harus bekerja dengan orang lain. Itu sudah pasti. Seorang pemimpin tidak dapat bekerja sendiri, melainkan mereka membutuhkan orang lain. Yang kedua itu ada pemimpin punya tanggung jawab. Seorang pemimpin harus berwibawa dan mempunyai tanggung jawab untuk tanggung jawab aktivitas apapun yang ada dalam suatu lembaga. Yang ketiga, pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas. Yang keempat, yaitu pemimpin itu berpikir secara analitis dan konseptual. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya ucapkan atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.